Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita kisah para nabi, kisah sahih para nabi, yaitu susunan Al-Imam Ibnu Katsir Al-Hafidh yang telah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i oleh Anda beli nanti, yang di jilid pertama kita membahas Nabi Adam alaihissalam, yaitu sudah sampai pada halaman 21 kajian kedua. Sekarang kita masuk kepada kajian ketiga. Insya Allah kita baca bersama ya. Allah berfirman di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat 115 120. Semoga Bapak Ibu dan pemirsa kajian rutin online yang setia, alhamdulillah, semoga mendapat pelajaran dari ayat-ayat ini. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba. Faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Yang artinya, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Ya, dianggap lupa di sini. Ya. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Ya, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, ya, fanasiya wa lam najid lahu azma, ya, tidak mempunyai kemauan yang kuat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba. Ini banyak diulang-ulang. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Ya, begitu. Kecuali iblis, dia menolak. Ila iblis aba. Kecuali iblis menolak sujud. Sombong iblis ini. Ya. Faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Wahai Adam, ya kami berfirman, kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Adam sudah punya istri. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Sudah diperingatkan, ya.
Jangan sampai kamu keluarga dari bujukan setan, iblis laknat. Nanti kamu celaka begitu. Ya fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Ya, hati-hati. Ya, karena yang kita adam sudah diperingatkan tapi lupa dan terjerumus sehingga keluar ke surga. Innalaka la taju'a fiha wala ta'ra. Begitu. Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. 2 kebutuhan manusia, makan dan pakaian. Yang paling dasar maksudnya. Dibilang, dikasih tahu oleh Allah, sudah jangan keluar dari jannah karena ada jaminan makan dan pakaian. Begitu. Dan ini adalah hal yang penting. Ya. Inna laka ala taju'a fiha wala ta'ra. Tidak telanjang, tidak lapar, ju', ya. Wa annaka la tazma'u fiha wala tadha. Itu. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa oleh panas terik matahari. Jadi situasi tempat jannah yang Adam tinggalkan tidak ada terik matahari, maksudnya tidak panas, ya. Tidak akan dahaga, ya, indah sekali. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dan dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Ini setan selalu membujuk, mengiming-imingi suatu yang indah, ya. Begitu seperti yang kemarin yang pernah kita baca tadi. Fawaswasa, yaitu yuwaswis. Makanya kita disuruh berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya, syajaratul khuldi, syajarat pohon kebahagiaan, keabadian. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, ya, yaitu khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Ya, kita anak Adam cenderung seperti itu, ingin yang kekal, ingin yang indah, ingin yang nyaman, ingin ini gitu. Ya, itu surat Thaha surat ke-20 ayat 115 sampai 120. Silakan disimak sendiri. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min warakil jannah. Wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma yatiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Ya. Ayat ini yang agung menjelaskan juga, ya,
Baik, kita baca artinya. Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabb-nya. Dan sesatlah dia. Kemudian Rabb-nya memilih dia. Maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepada petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Surat Toha ayat 121 sampai 126. Ya, di sini keadaan Adam yang menyedihkan. Ya, Allah menyatakan dia durhaka kepada Rabb-nya. Ya, begitu. Dan diperintahkan, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Nah, ini hukuman. Setiap kesalahan pasti ada hukuman. Bahkan sebagian kesalahan kita, dosa-dosa kita tuh sudah diampunkan oleh Allah, tidak dihukum semuanya. Ya, begitu kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Ya, sudah dikasih di surga, salah dikeluarkan, ya, begitu. Dan di sini ada peringatan secara umum, bukan kepada Adam saja, yaitu waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Ya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, ya, danka. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan selain sempit, ya, kehidupan yang danka, maka dia nanti pada hari kiamat, dan kami akan mengumpulkannya. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang melupakan Allah dan Rasulnya, ajaran Islam. Hidupannya sempit di dunia dan di akhirat. Kelihatannya memang hebat, sana sini, luar negeri, ini itu, tapi sebenarnya sempit dia. Dia telah menyesakkan dadanya sendiri karena menolak kebenaran. Dia telah menyesakkan dadanya sendiri karena menolak Al-Quran. Dia telah menyempitkan kehidupannya sendiri karena menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, berbahagialah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mengimaninya, mencoba mengamalkannya walaupun masih lemah. Ya, dia terus membenarkannya, mengamalkannya, mengajarkannya, menghafalnya, mengajarkannya. Ya, begitu. Coba orang-orang yang sempit, baca Quran sempit, ya, hidupnya sempit, hatinya sempit, nggak bisa melihat kebenaran, sempit dia. Ya, baca Quran sesak napasnya, ya, baca hadis sempit, sesak napasnya melihat kebenaran. Ini, ya, hidup kalau sudah kayak gitu ngapain deh, sudah seperti hewan. Bahkan hewan lebih baik kadang-kala. Bahkan hewan tuh tidak masuk neraka semua. Ya, begitu. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sudah sampai di dunia terang matanya, tapi di akhirat buta. Ya, nanti dia tidak melihat Allah. Sedang orang beriman setelah masuk jannah, dia melihat Allah, tersingkap hijab, seorang hamba akan melihat Allah, dan itu kenikmatan yang lebih besar dari jannah itu sendiri. Dalam satu hadis seperti itu, makna hadis.
Jadi mari ya ikhwah, ibu-ibu, bapak-bapak yang memperhatikan kajian ini, mari kita sama-sama berjuang di muka bumi ini dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah, dalam rangka menjalankan syariat Allah, dalam rangka mengikuti jejak Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin ajma'in, dan mengikuti khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk, Al-Mahdiyin, orang yang mendapat petunjuk, khalifah-khalifah yang Khalifatul Rusydi, yang penuh dengan Khalifatul Rasyidin, ya khalifah yang mendapat petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 10 sahabat yang menjamin surga, dan para ulama sahabat. Ya begitu sikap kita seharusnya menjadi orang beriman, menjadi orang yang beriman dengan ilmu yang benar, ya. Nanti jangan sampai buta, lupa di dunia akan ilmu Allah, akan syariat Rasulullah SAW, syariat Allah melalui Rasulullah SAW, nanti buta kita di akhiratnya. Ini menyedihkan, ya. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Kok kami buta sekarang? Ya kan dulu kami hidup di dunia melek. Ya pintar kan pertanyaannya. Kok dulu melek, sekarang seharusnya saya melek lagi? Oh tidak. Itu peraturan yang itu kemauan kamu, tapi ini kan syariat Allah. Ini ketentuan Allah. Kalau kamu dulu belaga buta, tidak mau melihat Al-Quran, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, kamu belaga buta terhadap hadis-hadis Rasulullah, ajaran Rasulullah, syariat Islam yang indah, kamu belaga buta terhadap kaum beriman, ya, padahal melek. Kalau kemaksiatan melek, jelas matanya. Tapi kalau melihat kebenaran buta. Kalau melihat dosa, perilaku dosa, melek, seger. Begitu melihat kebaikan, ibadah, menolong manusia, buta, lemes. Nah ini akhirnya dibutakan nanti di akhirat. Begitu. Dan bertanya lagi. Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika tatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalikal yauma tunsa. Selesai, ya. Begitu indahnya ayat ini. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, ya kamu belaga buta. Ayat-ayat kami yaitu Al-Quran, Sunnah, kebenaran datang pada kamu belaga buta. Dan kamu mengabaikannya, belaga buta, mengabaikannya, cuek, ya nggak peduli, haram, halal, hantam, ya. Jadi begitu pula pada hari kamu diabaikan, ya pada saat ini ya sudah terlambat semua. Kadzalikal yauma tunsa. Kamu dilupakan, nggak dianggap keluhan kamu, nggak dianggap, ya nggak ada lagi doa-doa ibadah, nggak ada di depan orang-orang seperti ini. Na'udzubillah, semoga kita selamat, yaitu neraka jahanam. Ada yang kekal, ada yang masuk dulu lalu dikeluarkan, ada yang lama baru dikeluarkan. Terserah Allah kepada hamba-hambanya. Dan umumnya Allah telah memaafkan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Ya, ada yang tidak kita mohon ampun pun ada yang dimaafkan karena kasih sayang Allah. Ya, tapi dosa besar harus kita taubat sebagaimana Adam taubat. Ya, begitu. Jadi khawafillah, bersabarlah dalam mengaji, dalam menuntut ilmu, dalam membaca ayat, ya ayat per ayat, menghafalnya kalau bisa, kalau belum mampu atau tidak mampu, ya sekurang-kurangnya mentadaburinya. Sudah banyak buku-buku terjemahan yang Allah izinkan, istilahnya Allah ilhamkan kepada ulama, para ustadz kita untuk mempermudah orang-orang awam, ya begitu. Kalau bisa belajar bahasa Arab, belajar terus sampai mati, walaupun sudah tua, ya belajar. Ya kita masih belajar bersama, semua ustadz juga masih belajar. Tidak akan puas kita belajar, tidak akan selesai kita belajar sampai nafas ini berakhir.
Dan kita berdoa agar diberi panjang umur dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan husnul menuntut ilmu, dalam keadaan beriman, bertakwa, begitu. Ya. Lalu Imam Ibnu Katsir menulis yang diterjemahkan. Selanjutnya dia juga berfirman. Lalu ada ayat lagi. Qul huwa naba'un 'azim. Qul huwa naba'un 'azim. Antum anhu muridun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun. Yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Kita baca lagi. Qul huwa naba'un 'azim. Antum anhu muridun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun. Yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Katakanlah, itu yaitu huwa Al-Quran. Qul huwa naba'un 'azim. Adalah berita besar. Al-Quran itu berita besar. Sebesar-besarnya berita. Seagung-agungnya berita. Antum anhu muridun. Ya. Yang kamu berpaling darinya. Ajib. Ada berita besar berpaling. Ya, antum anhu muridun. Maka naliya min ilmin bil mala'il a'la yahtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, yaitu malaikat. Itu ketika mereka berbantah-bantahan. Ya, yang diwahyukan kepadaku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Begitu. Maka naliya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun. Inna yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Para rasul, para nabi hanya memberi peringatan kepada kita. Ya, begini begitu, ini kebenaran, ini kesesatan, ini Quran, ini bukan Quran, ini sunnah, ini bukan sunnah, ini bid'ah, begitu. Ini kesyirikan, ini kefasikan, kezaliman. Ya, begitu para tugas Nabi. Tinggal kita ikuti, pelajari, begitu. Dan mereka tidak bisa hal mengetahui yang gaib kecuali dikasih tahu oleh Allah. Diberi informasi kepada Allah, baru mereka tahu. Ya, itu namanya wahyu, ya. Seluruh wahyu. Dan Al-Quran itu berita yang besar, naba'un 'azim. Ya, begitu. Inna yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Ya, wajahnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata, nadhirum mubin. Begitu. Ini dalam surat Shad 38 ayat 67-70. Ya. Lalu Al-Imam Al-Hafidh rahimahullah melanjutkan. Dia berfirman pada ayat selanjutnya. Il qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara kana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Astakbarta am kunta minal 'alin. Qala ana khairu minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun.
Qala fa innaka minal munzarin. Ya, ini ayat yang agung. Yaitu, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ya, begitu. Ini khaliqun basaram min tin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ya, khaliqu. Nah, makanya Allah itu khaliq, pencipta. Tidak ada selain Allah pencipta. Apapun, satu butir beras pun enggak ada. Ya, setengah potong butir beras pun tidak. Debu-debu semua ciptaan Allah. Iblis saja ciptaan Allah. Ya, begitu. Allah menciptakan. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Ini kekuasaan diterjemahkan biyadi, ya tangan, ya tangan. Ya, terjemahan yang paling bagus ya adalah karena ada hadis lain, ya begitu. Ya, qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya, biyadai dua tangan, ya tangan Allah. Sudah kita terjemahkan tangan saja, ya begitu. Lalu orang-orang maksudnya Allah menciptakan, kemudian apabila aku telah sempurnakan, ya bersempurna, maka wahai iblis, ya kita kembali ke ini ayat ini, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan dengan tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Begitu, ya. Qala, ini firman Allah, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Allah bertanya, kamu ini apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Ya, alin, sombong, ya merasa dia lebih tinggi, tidak mau taat pada Allah. Ini penyakit yang bahaya. Banyak juga di muka bumi ini orang-orang merasa lebih tinggi dari syariat Allah, otaknya lebih hebat dari syariat Allah. Ini ya merasa, padahal otaknya cuma sebutir pasir dibagi-bagi untuk ya ribuan orang, bahkan lebih. Otak kita kecil kok bersaing dengan kebenaran Allah yang menciptakan otak kita itu sendiri. Aneh ini. Nah, iblis seperti itu. Dia memakai akalnya, dia memakai nafsunya untuk membantah perintah Allah yang jelas. Sekedar sujud saja, ya seperti malaikat sujud, selesai. Ya, sampai sekarang masih menjadi malaikat. Ya, iblis tidak mau taat, sampai sekarang menjadi iblis. Ya, orang merasa sombong dan merasa tinggi. Ya, tidak pantas aku sujud, menghormat Adam. Dia kan dibuat dari tanah, saya kan dari api, begitu. Ini kesombongan yang sebenar-benar kesombongan. Ya, maka kita lanjutkan terjemahnya saja karena waktu. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Ini pertanyaan Allah. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk.
dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai pada hari dibangkitkan. Allah berfirman, maka sungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Quran surat Shad surat 38 ayat dan surat ke-38 ayat 71-80. Ini kisah yang indah yang hendaknya setiap hamba Allah mempelajari dan tidak mengikuti kesalahan nenek moyang kita, dan kalaupun kita salah, kita bertobat pada Allah. Dan jangan sekali-kali ikut iblis. Dia sombong, dia merasa tinggi karena ciptaan, padahal dia ngaku dia diciptakan. Ya, tahu mintin wahalaqtani min nar. Dia mengaku itu dia ciptaan, tapi dia sombong. Ya, hati-hati sifat ini yang akan menghancurkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kita tutup dulu, dan maaf jika ada kesalahan dalam membaca atau ketidaktepatan. Ya, semoga kita selalu bersyukur pada Allah, dipilih menjadi orang beriman, orang Islam, ya, yang mempelajari keislaman kita, keimanan kita, ilmu Quran dan Sunnah, serta athar para sahabat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.